Baik, terima kasih Mas Roy dan Sama-sama, Kevin Pak Rasman. di studio. Saya jujur melihat bahwa kok saya melihat antara klien, antara Mas Roy Suryo dengan 7 orang tersangka saat ini, dengan statement dari para pengacaranya, ya, ada Adinda Gaufur Sangaji, ada Refli Harun, ada Kozinuddin. Kalau saya malah melihat mereka ini justru jadi lawyer itu sudah offside gitu. Bagian mana yang offside? Bagaimana bisa mengatakan, bagaimana ada seorang lawyer yang mengatakan bahwa proses pelimpahan berkas dan atau apapun namanya, sejak lidik, sidik dan tersangka sampai pelimpahan ke kejaksaan itu menggunakan KUHP dan atau KUHP Solo. Ini kan jelas judgment, ya, ini judgment yang tadi malam saya kritisi kepada Bang Refli Harun. Karena sebagai seorang lawyer kita punya batasan-batasan di mana seorang lawyer itu bicara secara filosofi hukum, yaitu law is justice declare. Dia mesti masuk dengan logical law and mandatory law. Nah, filosofi hukum ini harus benar-benar didalami seorang lawyer. Jadi, kalau seorang lawyer offside, maka saya melihat ini akan sangat berbahaya bagi klien-kliennya. Nah, contoh ya, kalau mengatakan KUHP dan atau KUHP Solo itu 100% tidak benar. Pertama, tidak ada diatur di undang-undang yang namanya KUHP dan KUHP Solo. Yang kedua, ini lebih kepada serangan kepada Pak Jokowi dan keluarga yang memang domisili di Solo. Termasuk Semua serangan yang orang dibilang tahu ada perintah Solo itu. Anda menangkap itu serangan juga, Bang? Ya, serangan. Itu serangan. Mana? Dan kalau keluarga Pak Jokowi berkeberatan dengan ini sangat berpotensi untuk melakukan upaya hukum. Tapi sekali lagi, Pak Jokowi terus dalam hal ini juga ajudan beliau, Adinda Syarif, sampai dengan setengah jam yang lalu saya masih chattingan dengan beliau. Apa yang mau saya katakan? Luar biasa. Adinda Kevin, saya mau bilang, P19 itu, apalagi di tahap awal, itu sesuatu yang biasa. Tidak ada yang luar biasa itu. Kasus saya dengan Hotman Paris, atau saya menangani satu klien, itu bisa 5-6 kali biasa. Nah, karena itu maka jangan merasa bahwa dengan di P19 awal dianggap ini sebagai sebuah kecerobohan dari penyidik. Sudah kami tangkap di situ, Bang. Mas Roy, dianggap offside dibilang serangan itu. Enggak, kan Solo itu ya jangan dikecilkan, Solo itu pasti Jokowi. Tadi berita sebelumnya mantan hakim Pak Arief kan mengatakan kan cucunya juga pengen lahir di Solo. Konteks. Lah ya konteksnya apa? Artinya Solo itu milik banyak orang, bukan hanya milik Jokowi. Enak aja Jokowi punya Solo, emang dia yang punya Solo. Kalau itu dibilang serangan apa dong Anda menangkapnya? Makanya nggak ada yang namanya serangan, makanya udah kita lucu aja kan. Dan tadi saya akan jawab, kalau P19 itu katanya itu apa sering, enggak. Saya lihat data dari case manajemen kejaksaan. Yang namanya P19 langsung dikembalikan itu hanya sekitar 3-7% yang ada, ya gitu. Jadi artinya rata-rata semuanya langsung P21, langsung P21. Ini menunjukkan kasus yang menjadi atensi masyarakat banyak. Katanya sudah bahkan laporan Jokowi itu semenjak 30 April. Kemudian diawasi oleh banyak orang. Kemudian udah ada ya banyaklah pendukung mereka, ada penasihat ahli Kapolri yang katanya setiap saat bisa telepon. Nyatanya P19 juga. Jadi kan lucu aja, kita ketawa aja. Jadi di mana ya bukti-buktinya yang 700.000 itu 700 ya, kemudian 700 ya, kemudian saksi-saksi 120-an dan kemudian ahli yang 22 itu mana keahliannya? Ya, kok zong. Bang Rasman begini, Anda dalam sebuah acara TV juga pernah bilang, sorry saya harus salah dulu. Karena Anda dalam sebuah acara TV bilang bahwa Pak Jokowi sudah menutup pintu maaf untuk 6 tersangka yang lain. Artinya Pak Jokowi Anda bisa bilang sudah siap untuk proses peradilan terhadap mereka-mereka yang masih tersangka ini? Kita nggak butuh maafnya. Ini saya tegaskan lagi. Kemarin siang saya berkomunikasi dengan Solo. Jadi maksud saya begini. Spesifiknya siapa nih? Spesifiknya siapa nih? Orang loh Solo itu. Gini. Kemarin sore Pak Jokowi lewat ajudan beliau, Adinda Syarif, sudah menyatakan bahwa menutup pintu kepada RRT, Roy Rismond Tifa, untuk restoratif justice. Siapa yang mau belakangan setelah tadi malam ada perdebatan, dilihat dan dievaluasi, tidak ada niat baik, bahkan makin menjadi-jadi.
Bahkan ada satu pikiran seolah-olah kalau nanti Pak Jokowi membuka ruang untuk mediasi atau restoratif justice, maka digambarkan seolah-olah seorang Pak Jokowi ini takut di persidangan. Iyalah, Maka kemarin kelihatan, setelah 11 malam disepakati bahwa close untuk ke-6-6-nya. Ayo kita bertempur di pengadilan Ngarep mencari kebenaran namanya. material. Maka saya minta Mas Roy, kalian tidak usah masuk ke MK. Lanjut di peradilan Loh, itu hak untuk kami. membuktikan fakta yang kalian ingin Siapa buktikan. bisa larang-larang? Apakah itu Pak Jokowi palsu atau tidak? Kira-kira begitu. Hak kami untuk ke MK, ke Komnas, tapi sekali lagi ya, Bang Tifal dan seluruh pemirsa Kompas TV, tidak ada yang mau minta maaf ke sana. Itu ngarep.com, dia berdoa seolah-olah kami takut dan mantap. Nggak ada, dan kami tidak butuh maafnya. Sekali lagi, kami tidak butuh maafnya. Jadi nggak usah berandai-andai, nggak usah berinsinuasi seolah-olah kami berenam itu mau datang ke sana. Dia yang harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dulu ngomong juga ke saya. Iya, ya udah. Mengatakan bahwa mau mengambil Egy Sujana dari kami. Lah faktanya Bang Egy sekarang pergi ke Jokowi. Lah ya Nggak udah. bisa juga diberansi Terserah beliau, Egy bahwa yang bisa, lain-lain itu Egy akan sama DHL bisa dengan lepas cara ke sana, terserah aja, nggak masalah. Yang jelas kami berenam kompak, kami menegaskan amanah rakyat untuk terus membongkar ijazah 99,9% So kalau palsu. kemudian Anda tidak takut, kenapa kemudian Anda menempuh perjalanan menuju ke Komnas Yes. HAM, ke MK? Oh, ya biasa. Anda, Benar. adakah tekanan yang Anda rasakan, Mas Roy, bersama Loh, dengan kalau teman-teman itu sampai hak kemudian kami. harus mengambil langkah itu? Oh iya, hak kami untuk ke Komnas. Enak aja kalau kemudian dia hanya sidang. Sidangnya yang ada di Jakarta yang mau dibuka itu bukan sidang untuk pembuktian ijazah. Itu sidang untuk pencemaran dan sidang yang harus dihadiri Jokowi dan dia nggak pernah bisa datang atau nggak pernah mau datang padahal hanya di Solo. Itu citizen lawsuit yang kemarin menegaskan ijazah yang asli itu sudah ditampilkan milik almarhum Pak Bambang. Ijazah Jokowi nggak berani ditampilkan di sana. Oke. Terus ada teman-temannya yang katanya KKN, kacau kemarin bikin istilah Jack, tapi ketika wawancara boleh komentar nggak? mau Bang Rasman. ngejok. Konyol itu. Bang Rasman, terakhir, palsu silakan. lagi semuanya. Bang Rasman, Karena silakan. itu juga palsu. Ya. Ketika Saya memberikan begini, keterangan, saya berkali-kali besoknya dia pergi ke rumah Jokowi, Saya nggak- sewan. Mas Roy Tan. Aduh, konyol banget lah, ketahuan. Mereka ini saya jawab atau gimana? Silakan lanjut. Silahkan. Baik, begini. Sekarang pengacara Pak Jokowi, Saudara Firmanto Rifai sudah sampaikan bahwa Pak Jokowi pasti akan hadir dan siap menghadapi 1000 pertanyaan dari Rismon dan Solo kawan-kawan. aja nggak pernah Saya hadir, sebagai sekalipun pendukung nggak Pak pernah Jokowi hadir. juga mengatakan Rakyat itu. menilai Jadi lah, kalau- rakyat bisa kalau Pak mengerti. Jokowi itu sudah pasti datang, membawa ijazah, memvalidasi ijazahnya di Siapa depan mau percaya ke hakim, dia? dan kalian Bohongnya berani. kebanyakan. Silakan uji di situ, Baik. gitu. Bohongnya Dan kebanyakan, menurut jadi saya, nggak mungkin lah dia akan pagi-pagi hadir gitu. Ini upaya Kita- mengulur Oke. agar tidak sampai ke pengadilan. Oke. Jadi kalau kita ingin mencari kebenaran material, Pak Jokowi bilang forum saya ingin ada forum membuktikan ijazah. Oke, kita pegang di situ. Oke, kita pegang di situ. Lagi dong ke sana. Oke, dinamika Harus ini hadir. masih kita akan cermati bersama-sama Bang Rasman. Terima Ya. kasih sudah bergabung, Jadi kalau Mas mau Roy. hadir, Oke, waktu kita sudah kalau habis. hadir, Sorry. Ya, nggak usah. Oke. Oplos-oplosan Oke, perkara terima ya. kasih. Hadir Bang Rasman, gitu terima loh, kasih. ya. Mas Roy, Ini terima kasih sudah secara bergabung bersama dioplos kami. tetap oplos. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Kalau kita mau ambil secara parsial saja dalam kami memutuskan, gitu kan ya. Misalnya untuk konkret Pak ya, ini ini dikecualikan dasarnya Undang-Undang KIP, Undang-Undang PDP, Baik. Undang-Undang Kearsipan, Ya. gitu Pak ya. Ya. Ini berkaitan dengan dokumen atau rahasia pribadi. Ya. Ada tiga undang, Ya. semua saling beririsan, gitu Ya. kan ya. Maka Majelis Komisioner dalam nanti membuat pertimbangan, ya kan itu sebaiknya bersikap seperti apa terhadap 3 undang-undang ini, Pak? Dalam pengujian konsekuensi itu step pertamanya kan mengidentifikasi informasi yang punya potensi pengecualian secara yuridis dulu. Maka Iya. identifikasilah dasar-dasar pengecualian. Iya. Di dalam dasar pengecualian secara yuridis itu boleh jadi ada di dalam Undang-Undang KIP pasal 17, boleh jadi sesuai dengan Undang-Undang KIP juga di pasal 17 huruf C, Iya. boleh jadi ada di undang-undang lain. Iya. Maka semua harus diinventarisasi dan kemudian dijadikan argumen untuk dasar mengecualikan informasi. Mengecualikan dulu ya. Pada saat orang meminta informasi yang dikecualikan itu, lakukan pengujian konsekuensi bahaya dari informasi yang dikecualikan itu kalau diungkap. Iya. Itu. Maka ini ini relevan dengan tadi keterangan ahli. Ya. Yang diuji bukan normanya, Konsekuensinya. bukan Iya. menyandingkan pasal Undang-Undang KIP sekian, pasal PDP Bukan. sekian, tapi adalah konsekuensi yang mungkin timbul Iya. dari situ Pak ya. Betul. Oke, baik, makasih. Lanjut Pak. Nah, kemudian konsekuensi pertimbangan bagi publik nih Pak nih. Ya. Ini sebenarnya bagaimana sih Pak tolok ukur
bagi badan publik, ya kan, untuk menetapkan sebuah parameter bahwa informasi ini dibuka ini bermanfaat buat publik, Ya. atau sebaliknya kalau ditutup, nah ini kita mau melindungi publik nih. Ya. Gitu. Ini wajibkah badan publik membuat parameter-parameter yang terukur? Itu yang saya sebut, kalau parameter yang terukur tidak wajib. Oke. Karena nanti orang terjebak sama empirical, bukan pada Oke. praduga lagi. Oke. Jadi di dalam ini saya sebut, di dalam paper saya sebut sebagai negative rule consequentialism. Itu artinya orang mencari cara yang paling optimal agar dua kepentingan yang kontradiktif itu bisa terpenuhi. Jadi teorinya adalah teori optimasi. Agak rumit di sini, makanya dibentuk komisi informasi. Jadi memang tujuannya di komisi informasi itu terjadi dispute, dialah yang akan menentukan optimasinya. Apa yang saya maksud dengan optimasi, majelis? Bagaimana cara memberikan informasi, mengungkap agar tujuan kerahasiaan yang dijamin oleh undang-undang tetap terjaga, tujuan permohonan bisa tetap terpenuhi. Enggaknya. Itu. Maka step pertama, tujuan permohonan dari pemohon informasi apakah sah secara undang-undang, cek dulu. Oh, sah, dijamin juga oleh undang-undang. Oke. Yang kedua, adakah cara lain untuk mencapai tujuan yang bersangkutan selain dengan mengakses informasi? Kalau tidak ada cara lain, oke, lanjut lagi pengujiannya. Kalau ada cara lain, stop pengujian konsekuensi, tolak. Tapi kalau kemudian masih tidak ada cara lain, masuk ke yang saya bilang tadi, proportionality. Bagaimana kerahasiaan ada di undang-undang tetap bisa terlindungi, tapi kepentingan publik juga bisa terlindungi. Sehingga kadang-kadang keluarnya adalah teknik pemberian. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu kasus ijazah yang kemudian Izin di ruang persidangan kalau ada mau diskusi lain agar minggir dulu. Terlanjutkan. baik di kasus yang lalu saya lihat di media ketika penyidik menunjukkan ijazah Pak Jokowi ya, hanya boleh dilihat, bahkan tidak boleh disentuh, karena kalau disentuh nanti merusak barang bukti. Itu adalah right to know-nya mereka penuhi, tapi right to access-nya kita kurangi. Itulah yang saya maksud optimasi. Jadi dalam hal tertentu, sepanjang dua kepentingan ini bisa terpenuhi, maka optimasi boleh dilakukan, atau yang disebut dengan mitigasi. Pertanyaan berikutnya, orang bilang, bagaimana kalau tidak ditemukan cara? Kalau tidak ditemukan cara, tahap berikutnya yang dilakukan pengujian apakah kemungkinan di override. Di override itu kalau informasi ini ditutup sesuai dengan undang-undang, tapi bisa mengancam nyawa yang bersangkutan, pemohon informasi maksudnya. Kedua, bisa membahayakan hajat hidup orang banyak. Bayangkan orang mau cek posisi danau yang di atas hutan lindung, banjir akan meluap atau tidak, dilarang. Tiba-tiba banjir dan air bah turun, kan bahaya. Tidak diberi informasi. Jadi kalau dia sudah mengancam nyawa walaupun di hutan lindung, harus diberikan. Di override oleh siapa? Pimpinan badan publik atau komisi informasi. Pertanyaannya yang berikut, bagaimana dengan yang absolut tadi? Kalau yang absolut tadi, cukup ada pasal undang-undang tertentu yang menyatakan boleh diakses dengan kriteria tertentu, tidak perlu lagi diuji konsekuensi. Atau tidak ada undang-undang yang menyatakan boleh, tidak boleh diberikan. Jadi black and white kalau yang absolut ya, selesai. Nah, ada teknis-teknis. Kalau dia ada dalam satu dokumen, kemudian ternyata di dalam dokumen itu ada informasi-informasi dikecualikan yang tidak relevan, bolehlah informasi dikecualikan yang tidak relevan itu dilakukan hitam. Oke. Gitu. Baik. Gitu. Baik, lanjut. Dalam sebuah pengujian, Ya. karena di pasal 20 itu Undang-Undang 14 itu menyatakan bahwa informasi yang dikecualikan kecuali yang pribadi itu tidak bersifat permanen. Ya. Apakah dalam uji konsekuensi tersebut badan publik, karena saya belum menemukan di makalah Ya. Pak Alam, apakah dalam uji konsekuensi tersebut keputusan suatu badan publik sudah menyatakan dia ditutup, tidak dikecualikan, atau dia sudah menyatakan terbuka, ya kan?
bagaimana kalau badan publik menyatakan nanti diberikan kalau ada persetujuan dari pihak terkait. Maksudnya? Boleh. Jadi di dalam sebuah uji konsekuensi, Iya. ini badan publik sudah bisa mengidentifikasi jenis informasinya. Iya. Oh ini berbahayanya, oh dia punya ada undang-undangnya sudah menemukan, Iya. dia sudah tahu bisa menetapkan parameter bahayanya. Iya. Lalu dia menyatakan, oh ini kami tutup, Iya. gitu ya. Tetapi di situ dalam narasinya ditutupnya atau dibukanya atau dapat diberikan kalau ada persetujuan dari yang bersangkutan. Saya tahu dalam undang-undang keterbukaan informasi yang yang membutuhkan persetujuan pihak lain itu biasanya menyangkut informasi privat, baik informasi pribadi ataupun informasi di perusahaan yang terkait dengan kontraktual misalnya itu ya. Nah, di luar itu tidak memerlukan persetujuan pihak lain dalam pengujian. Kenapa? Karena dia bukan informasi privat. Enggak, maksud pertanyaan saya, Ya. ketika dia menyatakan dalam sebuah hasil akhir uji Ya. konsekuensi, itu kan dia akan menutup atau membuka. Ya. Kan keputusan seperti itu. Betul. Nah, di dalam keputusan menutup dan membuka itu, Ya. atau katakanlah dia membuka, Pak ya. Ya. Asumsikan dia membuka. Ya. Membuka, tapi kemudian ditambahkan keterangan membutuhkan persetujuan dari pihak lain. Itu tidak bisa, itu bukan ketetapan. Bukan Karena ketetapan ya. Ketetapannya harus buka atau tutup, Oke. kemudian cara memberikannya apa. Oke, baik. Kalau- Karena ya. ini berkaitan dengan ilmunya material kita uji dengan Iya, pendapatnya Pak. Oke, iya. baik. Jadi maksud saya begitu. Jadi dia tidak bisa ada kontingensi lagi. Pak Alam, nah tadi itu hal-hal yang sifatnya general Pak Alam ya. Iya. Nah sekarang yang agak spesifik karena tadi Pak Alam juga menerangkan agak mengerucut pada perkara aku. Tadi Pak Alam menjelaskan atau memberi contoh terhadap dokumen-dokumen Pak Alam Iya. pada saat Pak Alam mengikuti seleksi. Iya. Meskipun sekarang Pak Alam sudah tidak lagi Iya. komisioner, itu bisa dibuka Iya, karena pada saat karena itu berkaitan dengan posisi Pak Alam saat itu sebagai dalam jabatan ombudsman. publik, ya. Ya, jadi Sepanjang orang meminta itu terkait dengan posisi saya dalam di situ Pak ya. pada saat seleksi ombudsman. Ya. Jadi sekarang nih Bapak nih jadi Misal. kemarin ombudsman, Ya, ya Pak ya. Sekarang nggak di ombudsman, ya, di tempat lain, Ya. badan publik Pak ya. Ya. Kemudian ada orang ingin mendapatkan dokumen tersebut atau informasi tersebut, Ya. kan? Tapi berkaitan dengan posisi Bapak yang baru, itu bagaimana Pak? Nah. Dalam teori yang Bapak pahami. Kalau dalam posisi saya yang baru, apakah saya sedang ada dalam jabatan publik? Jabatan publik, Kalau dalam posisi jabatan publik. Kalau dalam posisi dalam jabatan publik ya dia tidak perlu melihat yang lalu, dia minta posisi saya ketika saya menempati jabatan publik Oke. itu, informasinya boleh. Tapi kalau saya sekarang privat, Ya pasti tidak Saya- boleh, kan? ya tidak bisa. Nah, Yang dia bisa meminta informasi ke Pansel atau Setnek dulu yang menangani, mana data CV-nya Alamsah saya mau lihat misalnya pada saat dia mendaftar ombudsman sebatas CV itu. Tapi setelah tahun 2021 saya tidak lagi di situ, ya dia tidak bisa meminta karena saya tidak pada posisi sedang Oke. jabatan publik. Jadi pada saat Pak Alam sudah tidak lagi menjadi pejabat publik, Iya. gitu kan dia dikatakan Informasinya. tadi, maka informasi pada saat Pak Alam mencalonkan, Iya. ya kan, itu menjadi tidak bisa lagi. Oh masih. Pada saat Masih saya boleh? mencalonkan boleh. Mencalon boleh. Iya, CV saya katakanlah Enggak, sampai posisi Pak Alam itu sudah tidak lagi jabatan publik. sekalipun saya tidak sedang menjabat publik, tidak pada posisi jabatan publik. Oke. Nah, Saya 2000 ini kita teknis ya. ya. 2016 saya diterima di ombudsman. Iya. Orang bertanya tentang mana data CV Pak Alamsah. Pada saat itu dia minta ke Setnek. Ya Setnek harus memberikan. Iya. Terus saya selesai di ombudsman. Ada orang minta data CV saya ketika saya mendaftar ke ombudsman dan kemudian diterima di ombudsman. Tetap boleh diberikan. Tapi ketika orang minta, saya ingin mintanya ke Setnek, informasi CV Pak Alamsah tolong dilengkapi setelah dia selesai dari ombudsman juga. Nggak bisa Setnek. Oke, gitu. baik, Kira-kira dipaskan. gitu. Baik. Nah, kalau pada
pasca ombudsman, Iya. kemudian Pak Alam itu menjadi pejabat publik lagi di tempat lain, Pak, Iya. ya, di tempat lain, gitu kan ya. Ya. Apakah dokumen Ya. atau informasi tertentu, Iya. ya kan, itu masyarakat boleh tanya? Boleh. Bukan, kalau boleh tanya sih boleh ya. Artinya apa namanya, Boleh kepada diungkap. publik bisa memberikan. Bisa. Bisa, oke, Pak. Boleh mengungkap. Meskipun Bapak sudah tidak lagi di situ. Ya, tapi sudah sepanjang informasi diminta itu memiliki relevansi dengan jabatan. posisi jabatan. Oke, baik, Pak. Tapi Ibu tahu Pak Jokowi masuk gorong-gorong masuk berita tahu? Nah itu kan apa ya, sepertinya ketika jadi gubernur ataukah presiden? Ya, enggak, pertanyaan saya, Ibu masuk, Pak Jokowi masuk gorong-gorong tahu? Gimana Pak? Berita itu. Berita Pak Jokowi masuk gorong-gorong sudah viral. Ya, tidak ada relevansinya karena apa yang disampaikan ruang lingkupnya sebatas KKN yang punya. Ya, menurut saya cara bertanya saya boleh Karena karena atas kemampuan akademik, karena yang dilihat didengar, karena akan membuka. akan cari. Mohon maaf ya, itu gunakan secara tegas. Saya juga tidak mencari-cari. Cukup. Saya belum cukup karena untuk menguji saksi kemarin dia katanya teman kuliah 5 tahun tapi tidak pernah tahu kabar kalau temannya itu jadi wali kota. Ini kan mengukur kejujuran. Saksi menjawab. Iya. Kok yang tahu saja, kalau memang nggak tahu. Iya. Maksudnya Ya. Ini jelaskan sebatas pada saat dia itu bertanggung jawab dan di luar. Mohon maaf, tolong diingatkan untuk bicara lewat ketua majelis. Sudah sampai yang Ini masih hak saya. Ya, Masih hak saya. saya punya etika, saya juga punya hak. Ini masih hak saya. Mohon yang mulia, mohon instruksi keberatan. Cukup ya. Silakan. Nadanya yang menundukkan kepada saksi ini datang. Etikanya gimana? Saya tidak melanggar. Kepalanya Pak Said dulu. Oh, Ya, silakan Pak. silakan. Ya baik, saya lanjutkan. Ya, pertanyaan. Pernah menjadi wali kota. Kalau menurut yang berita-berita ya, Ya. Menjadi gubernur DKI Jakarta. ya, Presiden Republik Indonesia. ya. Ya. Apakah Joko Widodo itu yang KKN bersama saudara? Yakin. Yakin? Sebab ini Pak ya, ketika itu sedang kampanye Pilgub DKI dan juga Pilpres DKI, ya, profil beliau itu dimuat ataukah ditampilkan di koran Kompas. Karena saya itu keluarga saya itu kan ya langganan koran Kompas yang dalam bentuk lembaran itu kan ya, jadinya ya tahu ya. Oh ini seperti teman saya dulu ketika KKN di Korea. Itu ya. Pernah ketemu? Sekarang ini pernah ketemu? Sejak selesai KKN sampai detik ini Pak belum pernah bertemu dengan Jokowi. Ya KKN sampai sekarang ya. Sampai sekarang ini itu kok yang jelang 41 tahun nanti Maret ini pernah jumpa. Pak, tadi beberapa kali Pak, tadi beberapa kali protes keras tadi. Terkait dengan protes keras karena pertanyaan yang disampaikan itu tidak substansial, semisal ada tidaknya listrik dan seterusnya itu kan bukan substansi. Yang substansi dalam hal ini adalah bahwa benar Pak Jokowi sebagai salah satu anggota kelompok peserta KKN dari UGM pada tahun 1985 yang dilaksanakan antara bulan Maret sampai Juni di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Substansinya adalah itu. Tadi kan sempat ada interupsi dan akhirnya sempat ada debat itu dalam pandangan Bapak seperti apa? Ya itu dinamika saja. Kalau saya lebih menyebut itu kepanikan karena kita bisa melanjangi saksi. Kan sepanjang saya tidak dilarang, tidak ditegur palu oleh hakim, itu hak kami. Kami juga tidak menginterupsi rekan kami Pak JP Irfan. Secara pribadi saya tidak ada masalah dengan Pak JP Irfan. Tetapi yang seru tadi ya, yang Anda kebetulan juga rekam semua meskipun tidak live, itu menunjukkan kepanikan. Kalau orang tidak panik, ngapain marah-marah? Saya nggak pernah marah-marah. Anda bilang apapun saya nggak marah-marah begitu. Ya.
Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV channel 11 di televisi Anda. Apakah Ibu juga sebagai alumnus dari Universitas Gadjah Mada, Ibu? Ya, betul. Fakultas Biologi. Fakultas Biologi, bukan Fakultas Kehutanan, ya, Bu? Bukan. Lantas Ibu sebagai alumnus Fakultas Biologi UGM, sesuai keterangan yang Ibu sampaikan sebelum disumpah, kan mengenal dengan Bapak Joko Widodo, ya, Bu, ya? Yang lanjutnya juga Pak Jokowi. Sejak kapan Ibu mengenal Bapak Joko Widodo itu, Ibu? Ya, saya mengenal Pak Joko Widodo itu sejak tahun 1985 ketika KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Tahun 1985 itu KKN-nya dari bulan Maret sampai pertengahan Juni. Baik. Waktu itu apakah Ibu masih bisa mengingat siapa-siapa, Bu, nama-nama peserta KKN yang masuk di dalam kelompok Ibu di Desa Ketoyan? Berikut dari fakultas mana, tolong disebutkan, ya, Bu. Silakan, Ibu. Ya, masih. Yang pertama adalah ya saya sendiri. Kemudian yang kedua itu Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan. Yang ketiga adalah Eko Susilo Adi Utomo dari Fakultas Teknik Geodesi. Kemudian yang keempat adalah Yohana Bersman Sudarwati. Terkait dengan keterangan yang saudara sampaikan berkenaan dengan siapa-siapa sebagai kelompok saudara pada waktu pelaksanaan kegiatan KKN, mohon untuk bisa diulang lagi karena tadi ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh kuasa hukum. Silakan. Yang pertama adalah saya sendiri, kemudian yang kedua itu Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan, kemudian yang ketiga adalah Yohana Bersman Sudarwati dari Fakultas Hukum, terus yang keempat adalah Eko Susilo Adi Utomo dari Fakultas Teknik Geodesi. Oke, ada 4 orang masing-masing dari berbagai fakultas yang disebutkan tadi, ya. Kemudian apakah nama-nama yang Ibu sebutkan sebagai kelompok pada waktu melakukan kegiatan KKN semuanya juga masih hidup dan saling komunikasi, Bu, selama ini? Ya, yang 3 orang masih hidup, masih ada. Yang seorang meninggal, yaitu Eko Susilo Adi Utomo, itu telah meninggal dunia tahun 2018. Di Fakultas Geodesi. Ya. Kemudian saya sendiri dengan Joko Widodo dan Yohana ini setelah KKN selesai itu tidak ada hubungan sama sekali. Tidak saling komunikasi. Untuk sama ada di lokasi di mana Ibu waktu itu tinggal sementara lebih kurang 3 bulan itu, Ibu, antara bulan Maret sampai pada pertengahan Juni tahun 85. Ketika kami ditempatkan di Desa Ketoyan,
dijemput oleh kepala desa Ketoyan yang bernama Pak Jentu, kemudian menginap di guest room pendopo di samping rumah kepala desa. Saya bersama Yohana satu kamar, kemudian Joko Widodo dan temannya Eko itu di kamar yang satunya lagi. Kamar kami itu berhadapan-hadapan. Berdua begitu. Jokowi dengan temannya Eko. Nah, itu biasanya mengadakan melaksanakan kegiatan sarana prasarana begitu. Seperti perbaikan jalan gitu ya, terus buat pelang-pelang gitu. Pelang masih papan nama ya? Gitu. Papan nama. Non fisik yang mungkin lebih banyak dilakukan oleh ibu karena peserta masih perempuan, seperti apa itu konkretnya? Ya, kalau saya bersama Yohana itu misalnya penyuluhan kesehatan, gizi, hukum, dan lain sebagainya. Kemarin saya tidak bertanya ibu tentang KKN ya, karena ini bukan dari PNS. Apa pekerjaan ibu? Saya sebagai IMT. Saya masuk di UGM itu tahun 1979 dan lulus Mei 1986. Ibu KKN-nya tahun? Ya, KKN-nya tahun 1985. Itu semester genap atau semester ganjil? Saya KKN itu di bulan Maret ya. Maret sampai Juni ya. Yang berarti itu semester genap. Semester genap. Ibu sudah yakin dengan pernyataan semester genap ya? Ibu disumpah. Ya. Jadi sebelum tanya itu kami sudah tanya 10 hari ini GM. Tidak ada KKN genap. KKN itu ganjil. Ibu sudah disumpah sesuai pasal ya yang tadi kami bacakan itu ancamannya 7 tahun. Jadi ibu tetap berkata KKN itu genap. Interupsi ya Bu ya, mohon untuk diingatkan terkait dengan apa yang disampaikan orang tua. Bahkan apa yang disampaikan ini kan bukan sesuatu hal yang sengaja dan mengingat-ingat sesuai dengan kami. Ya, tapi menurut saya bukan saya wajar. Saya kalau ditanya KKN saya ingat. Saya KKN tahun 89 di Desa Ngancar, bulannya September saya ingat. Ya. Itu saja. Pertanyaan saya, tadi kan saya tanya KKN itu berapa bulan, di bulan apa? Ya, dijawab beliau bahwa itu bulan genap. Bulan genap ya Bu? Ingat, sampai aja ingat. Cukup? Yang saya tahu itu kan di bulan Maret sampai bulan Juni. Nah, permulaan semester itu kan dari bulan Juni. Ganjil itu kan dari bulan Juli sampai Desember tuh. Keluarga besar kagak mau merasa dirugikan, Ibu. Jelas. Dirugikan. Kita resah gitu. Resah. Ya. Saya lanjutkan dari grup usaha atau grup apa itu? Saya dari gereja Mbak Kito Isoki bisa nomor tapi tidak tahu misalkan mohon maaf ya meninggalnya pada hari itu tanggal sekian tidak, jadi yang beritahu Mbak Inja itu dari Facebooknya Mbak Inja buka-buka. Iya. Terima kasih ya. Silakan boleh ke belakang si selanjutnya. Karno. Ya. Ya.
aja. Ya, tengah, Pak. Ya. Sudah nyaman duduknya? Peserta KKN akan tetapi sebagai putranya Pak Kepala Desa lokasi yang digunakan untuk KKN. Dan ingin saya tanyakan saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal siapa itu Bapak Joko Widodo? Silakan saudara saksi. Terima kasih. Untuk mengenal Pak Joko Widodo pada waktu itu tidak selengkap. Kita hanya tahu sejak. Saya tidak tahu nama artis. Jadi untuk termasuk teman-temannya juga hanya nama panggilan, tidak tahu nama panggilan. Kapan? Kalau untuk apanya bukan dalamnya saya lupa, hanya tahunya saja yang bertanya. Pada saat apa dan di mana saudara saksi mengenal dengan Pak Joko Widodo yang itu dikenal dengan Ijek? Ya, setiap ada kegiatan KKN, kemudian berinteraksi dengan kawan-kawan teman-temannya, maksudnya cek. Jadi tidak lengkap nama yang sekarang Joko Widodo bukan, tapi hanya cek. Sebaliknya juga yang lain juga seperti itu, hanya banyak. Nama-namanya juga kita tidak tahu pada waktu itu. Jadi saudara waktu itu mengenal secara perseorangan, artinya secara satu persatu para peserta KKN yang tinggal di rumah saudara itu, nama berikut dari Pak Tasmana. Kita tahu hanya nama panggilan, kemudian fakultasnya dan juga alamat besar. Hanya yang salah itu sedikit dari Mbak Wijaya itu setahu saya Lampung, ternyata bukan. Tahu saya Lampung. Yona juga Mas Bu Wijaya, Pak Joko Widodo, Kehutanan, kemudian yang satunya Pak Ecot itu dari TNI Apakah Pak Ecot? Berarti saya mendetak. Ya. Saya memulai pertanyaan dari tadi bahwa sekitar 2005 Karno ini ketemu dengan orang yang bernama Joko Widodo di penyeberangan. Itu di penyeberangan mana itu? Ketapang. Jadi sepanjang perjalanan itu ketemu. Oke. Pertanyaan saudara dari partai apa? Saya lanjutkan. Saudara sudah punya handphone belum saat itu? 2005. Sudah. Ada fotonya nggak kalau saudara ketemu dengan orang itu bernama Joko Widodo? Tidak. Kenapa tidak difoto? Tahu tuh, mana fotonya? Pak Jokowi itu presiden paling hadir. Sekarang berikan kembali. Ya, saat itu. Ya, meskipun sudah membawa hadir. Nah, supaya menimbulkan terulang kembali, tadi rekan kami, Jendral Pam sudah menanyakan pendapat. Nah, saya hal yang tidak ditanyakan Pak Evan, ya, bahwa pada saat itu Pak orang yang saya tidak mengatakan Pak Joko Widodo, orang yang disebut Joko Widodo itu berkacamata atau tidak? Tidak spesifik. Tidak spesifik ingat. Setelah dari KKN ketemu lagi kapan? Setelah lulus KKN saja. Oh, di atas kapal. Berarti saudara kurun waktu lama sudah tidak pernah bertemu. Pernah mendengar tidak selama saudara di desa itu, kan usianya sama ya saat itu, bahwa kemudian ini orang yang pernah KKN ketemu jadi wali kota, pernah juga kabar seperti ini tidak? Iya. Waktu saksi tanya responnya di kapal gimana Pak Jokowi, saya pernah pertanyaan
Caranya bagaimana biar pertanyaan saudara kepada orang yang disebut Jokowi itu seperti apa? Dari mana Pak? Misalnya dia ada urusan sedikit. Terus setelah itu beliau menunjukkan melihat saya dan tanya Pak. Anda tidak sampaikan, Pak, dulu Bapak ini kakak di tempat saya loh. Saya yang ibu saya yang masakin. Anda tidak ngomong begitu. Arah saya kalau beliau ada respon. Ternyata tidak. Beliau apa tidak ramah saat itu? Beliau orang yang sangat terkenal humble, ramah di mana-mana saja. Tapi saya introvert. Oh, begitu. Ya. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda. Bapak Joko Widodo yang pada akhirnya berhak untuk mendapatkan, pada intinya kami ingin membuktikan bahwa benar Bapak Joko Widodo yang pada akhirnya berhak untuk mendapatkan gelar akademik insinyur Fakultas Kehutanan dan berhak untuk mendapatkan ijazah Fakultas Kehutanan UGM karena memang sudah melalui proses sesuai ketentuan akademik sebagaimana berlaku di UGM. Yang pertama, dia telah lolos seleksi melalui proyek Perintis 1 untuk diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum atau Fakultas Kehutanan UGM tahun 80. Demikian pula rangkaian kegiatan seterusnya dia juga sudah melaksanakan KKN selama ini yang selalu diragukan. Menemani pagi Anda dengan informasi-informasi terbaru, satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV, Channel 11 di televisi Anda. Ya, kalau selama kegiatan tidak pernah memakai ya. Mungkin kalau membaca di kamar itu mungkin ini ya iya. Karena tadi foto ijazah itu kan skala krusial ya, jadi sorotan. Waktu KKN itu beliau pakai apa? Sepengetahuan. Ya, kalau selama kegiatan tidak pernah memakai ya. Mungkin kalau membaca di kamar itu mungkin ini ya iya. Tapi sayangnya kan ya saya nggak pernah ke kamarnya Pak Jokowi, nggak pernah gitu. Yang tahu tuh sebetulnya adalah ya teman kami yang sudah almarhum itu. Ya dengan sendirinya kan lebih tahu dia daripada kami gitu. Tapi kan ya kalau di kampusnya atau di fakultasnya kan pakai kan, kalau saya lihat dari foto-foto yang di medsos itu. Tapi pada saat KKN itu sehari-hari tidak ya. Mungkin ya kalau baca gitu ya, bikin jurnal, kan ada jurnal harian mengenai apa kegiatan KKN itu. Yang paling berkesan apa? Berkesan. Jadi karena Pak Jack itu suka bercanda ya. Jadi pada saat kita makan bareng-bareng itu kan ada wader. Itu kenangan saya benar-benar saya kesel ya. Kok dia gitu. Apa Jok? Jep. Tadi kan di aku zaman dulu kan di apa Pak Karno? Apa seneng ini orang desa di setrum itu. Nah, ikan-ikan kecil itu. Dulu kan kita makannya. Oh, itu.
disekrum, jadi makanya tuh kesetrum gitu, gitu. Itu kenangan saya pada saat makan. Kemudian pada saat akhir-akhir itu kan ada sepak bola ya, jadi kita nonton TV bareng-bareng di belakang. Itu kan berhenti jam 12 malam. Nah itu TV-nya di belakang kita, kamar kita itu yang di Pendopo itu listrik sudah mati, kan gelap semua. Nah Pak Jokowi itu ya, Pak Joko Widodo itu menyalakan senter, dia siap senter tahu kan, itu dinyalakan di bawah gini kan, mukanya langsung apa ya, memerah gitu kan, kan jadi kita ketakutan. Itu yang kenangan. Saya Aldin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya. Bu Ova Emilia selaku Rektor UGM sempat 2 kali dalam rilis resmi itu menyampaikan 2 tanggal kelulusan yang berbeda yang ini membuat masyarakat bingung. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. 6. Sesuai ketentuan hukum, UGM dapat menyampaikan data dan informasi yang bersifat publik dan wajib melindungi data yang bersifat pribadi. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi minimal. Sebagaimana kita ketahui, Bu Ova Emilia selaku Rektor UGM sempat 2 kali dalam rilis resmi itu menyampaikan 2 tanggal kelulusan yang berbeda yang ini membuat masyarakat bingung. Rilis yang pertama adalah 5 November, rilis yang kedua adalah 23 Oktober, walaupun sama-sama tahun 85. Dan ini penting kenapa? Agar jangan sampai ada kekeliruan itu dilegitimasi oleh penyidikan yang menyebabkan anak bangsa yang merdeka menjadi tercederai, terampas, kemudian masuk penjara. Saya ingin tegaskan ada spill-spillan yang penting untuk kami sampaikan. Belum lama ini Pak Abraham Samad termasuk yang diundang dalam undangan Pak Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara. Salah satu hal yang dibahas termasuk soal masalah ijazah. Dan yang paling penting adalah ada atensi yang saya kutip dari Pak Abraham Samad, dari Pak Presiden sendiri, memberikan arahan kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo agar ya hati-hati ya, tidak kemudian menggunakan pendekatan yang berlebihan dalam menangani kasus ijazah palsu dengan kata kunci. Karena khawatir nanti jika di kemudian hari ternyata ya terbukti berbeda. Nah ini kan sebuah indikasi bahwa boleh jadi hari ini dianggap asli tapi di suatu saat ternyata dapat dibuktikan palsu. Karena apa? Karena otoritas hari ini sedang tidak berpihak kepada Pak Roy Suryo. Yang saya maksud otoritas bukan otoritas presiden ya, tapi otoritas penyidikan, otoritas dari Polri. Karena yang lalu saya sudah pernah menyatakan bahwa saya mengkritik proses SP3 yang diberikan itu lebih mengikuti SOP Solo, termasuk pelimpahan. Karena kalau mengikuti SOP yang sebelumnya sudah disampaikan juga, harusnya adalah pemeriksaan ahli terlebih dahulu baru pelimpahan. Dan terbukti hari ini ketika barang itu dipaksakan dilimpahkan setelah kunjungan 2 orang ya ke Solo ya, bolak-balik ternyata balik lagi. Itu mengkonfirmasi memang harusnya prosedur hukum yang ditaati tetapi tidak, dan itu bisa memungkinkan sesuatu yang sebenarnya palsu menjadi asli karena otoritas yang mengendalikan. Karena itu saya pikir kita semua harus menghormati atensi dari Pak Presiden agar jangan terlalu berlebihan. Dan dalam konteks terlalu berlebihan ini kami sudah tafsirkan diantaranya memang klien kami tidak ditahan. Saya kira kalau ditahan memang sangat berlebihan. Dan pada konteks selanjutnya saya pikir kasus ini harus dihentikan karena memang tidak ada pidana dalam kasus ini. Insya Allah kita akan terus berjuang dan seluruh rakyat terus mendukung kami. Yang harusnya dipidana itu orang yang memalsukan ijazah, betul? Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya.
Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV channel 11 di televisi Anda. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Insya Allah kita akan terus berjuang dan seluruh rakyat terus mendukung kami. Yang harusnya dipidana itu orang yang memalsukan ijazah, betul? Bukan orang yang meneliti ijazah, betul? Hari ini kita semuanya ingin Joko Widodo ke pengadilan, betul? Bukan pergi ke 7.000 kecamatan, bukan pergi ke 514 kota kabupaten, atau setidaknya bukan berkunjung ke 38 provinsi. Tapi yang kita butuhkan adalah hadir di pengadilan untuk membuktikan ijazahnya, menunjukkan ijazahnya ke seluruh rakyat Indonesia. Betul-betul? Nah, demikian kawan-kawan ya, terima kasih semuanya. Kalau tidak ada kami tutup ya. Oke, kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kekuatan partai politik itu terletak pada struktur yang kuat. Tapi strukturnya harus yang hidup. Struktur yang benar-benar bisa bekerja sampai ke akar rumput, menyentuh betul-betul masyarakat terbawah kita. Itu struktur yang ideal. Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi, saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Kita ini kan punya 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan kira-kira 7.000 kecamatan. Saya masih sanggup. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita perlu jajaran pengurus yang militan. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Inilah yang harus kita kerjakan. Saya Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen,
terpercaya. Keduanya sudah kami konfirmasi dan sudah kami teruskan, hanya saja untuk Pak Ganjar itu berhalangan hadir, nanti akan dijadwalkan ulang dengan penyidik, kami juga sudah koordinasikan dengan penyidik. Yang kedua, Pak Asif Saputra sudah mendapatkan surat tugas dari Universitas Trisakti untuk menghadiri pemeriksaan, namun jadwalnya memang masih akan disesuaikan. Hanya saja untuk yang Profesor Aceng Ruhendi Saifullah, beliau adalah ahli linguistik forensik dari Fakultas Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Tadi sudah hadir, sudah juga menyerahkan surat tugas dari kampusnya. Beliau akan memberikan keterangan berkaitan dengan ahli bahasa spesifikasi linguistik forensik terhadap 3 persoalan sekaligus yang memang sudah kami sampaikan pada beliau. Pertama, apakah pertanyaan-pertanyaan seputar ijazah Joko Widodo yang sempat ditanyakan oleh klien kami yang hari ini pejuang-pejuang kita mendapatkan status tersangka, termasuk Pak Roy, Pak Rismon, Bu Tifa, Bu Kurnia, Pak Rustam, juga Pak Rizal Fadila, yang bertanya baik ke Yogyakarta maupun ke Solo pada tanggal 15 dan 16 April 2025 yang lalu, itu termasuk tuturan atau ujaran yang masuk kategori dapat dipidana. Nah, walaupun kami sudah mendapat penjelasan bahwa tuturan-tuturan itu bersifat mempertanyakan, jadi tidak mungkin bisa dikualifikasikan sebagai suatu pidana. Dan saat itu sebenarnya, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya simpel bisa dijawab oleh Saudara Joko Widodo ketika datang ke Solo dengan menunjukkan ijazahnya, maka akan selesai. Namun sayangnya saat itu Saudara Joko Widodo menyampaikan kepada klien kami, tidak ada kewenangan kalian menanyakan ijazah saya, tidak ada kewajiban kami untuk menunjukkan ijazah yang saya miliki. Nah, karena itulah kemudian pertanyaan-pertanyaan ini tidak terjawabkan. Maka masuk kepada peristiwa yang kedua. Peristiwa kedua yaitu apa? Ya ini upaya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar ijazah itu yang dilakukan oleh klien kami. Baik Pak Roy Suryo dengan pendekatan ELA-nya ya, Error Level Analysis, juga kepada juga oleh Dr. Rismon Siani Paresolan dengan kemampuan digital forensiknya, termasuk oleh Dr. Tifauzia Tiasuma dengan keahlian fisiologinya untuk menganalisa sejumlah dokumen-dokumen yang dimiliki, yang diklaim itu milik Joko Widodo. Apa itu? Jadi upaya untuk melakukan penelitian sejak ada upload dari kader PSI bernama Dian Sandi, yang menurut keterangan Dian Sandi ini adalah asli ijazah Joko Widodo. Nah, itulah yang kemudian diteliti. Dan yang kedua juga ada objek yang diteliti, ya ini objek yang dipamerkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Bapak Sigit Sunarta, yang itu diklaim sebagai milik Joko Widodo. Termasuk yang terakhir adalah karena ada primary evidence, yakni bukti dokumen berupa skripsi yang ditunjukkan langsung kepada klien kami Pak Roy Suryo, yang itulah kemudian dijadikan bahan. Nah, pertanyaan kami secara linguistik forensik nanti akan dijawab melalui keterangan adalah apakah melakukan penelitian dan kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa dokumen itu secara saintis disimpulkan sebagai palsu dengan pendekatan ungkapan hiperbola ya, seperti 99,9% palsu, atau Bung Rismon Sianipar menyebut dengan 11.000 triliun palsu, itu adalah masuk kategori ujaran atau tuturan yang mengandung pidana. Nah, nanti akan dijelaskan itu tidak termasuk, tetapi rinciannya akan dijelaskan pada penyidik. Dan yang ketiga adalah melakukan amplifikasi. Kalau amplifikasi itu adalah ketiganya ya, baik di klaster 1 dan klaster 2 itu dua-duanya maksud saya, itu sama-sama mengamplifikasi hasil temuan itu, menyampaikannya kepada publik dengan harapan setelah muncul penelitian dan diamplifikasi disampaikan publik, ada challenge, ada penelitian pembanding yang setidaknya mengcounter atau bahkan bisa membatalkan kesimpulan akhir. Tapi faktanya sampai hari ini tidak ada penelitian yang bisa mengcounter, apalagi membatalkan kesimpulan yang sudah dibangun oleh Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar, sehingga tidak ada suatu kesalahan apapun bagi sebuah penelitian yang menyampaikan hasil penelitiannya, kendati kesimpulan itu tentu tidak menyenangkan Joko Widodo. Nah, karena itu yang terakhir saya menghimbau kepada Saudara Joko Widodo, janganlah menghabiskan waktu, pikiran, dan tenaga, bahkan kondisimu yang masih sakit, untuk keliling ke 38 provinsi, atau keliling ke 514 kabupaten ataupun kota, bahkan menyambangi 7.000 kecamatan. Cukup datang ke pengadilan di Surakarta atau cukup tunggu nanti di persidangan pidana. Tapi yang jelas di pengadilan Surakarta itu sudah jelas ada agenda pembuktian yang semestinya tergugat dalam hal ini Joko Widodo bisa datang memberikan buktinya untuk mengkonfirmasi bahwa ungkapan yang dia menyatakan akan menunjukkan ijazahnya kalau diminta hakim itu bisa dibuktikan. Bukan omon-omon, bukan pembohongan publik, tapi faktanya ternyata itu tidak juga dilakukan. Kalau dalihnya ijazah itu disita oleh Polda Metro Jaya, yang jelas Joko Widodo sempat menjanjikan ijazah SD, SMP, SMA sampai S1 akan ditunjukkan. Nah, setidaknya masih ada ijazah SD dan SMA yang bisa ditunjukkan di Solo. Karena yang disita hanya S1 dan S2. Dan yang jelas semestinya bisa ya penyidik mengantarkan ijazah itu
sebagai sebagian dari upaya pembuktian Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta untuk membuktikan bahwa ijazah itu apakah bisa dibenarkan setelah ada pembanding dari Pak Taufik dan kawan-kawan yang melakukan gugatan begitu. Bukan kemudian dengan dalil itu sedang disita tidak bisa ditunjukkan. Padahal sebelumnya ketika gelar perkara khusus toh ternyata bisa dibuka segelnya, bisa ditunjukkan barangnya. Kenapa untuk kepentingan pro justisia itu tidak dilakukan? Sederhana saja, kalau 5 penyidik saja bisa mengantarkan Eli Danati, Egy Sujana dan juga siapa? Damai Ari Lubis datang ke Jokowi ke Solo minta pengampunan dan mendapatkan hadiah SP3, tentu saja sangat mudah bagi penyidik untuk mengawal bukti itu untuk ditunjukkan ke pengadilan. Kalau benar pertama Joko Widodo konsisten dia akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Kalau benar yang kedua konsisten bahwa ijazah itu tidak bermasalah. Nah, karena berbelit-belit tidak pernah mau ditunjukkan, tidak juga pula dibawa ke pengadilan, maka jangan salahkan seluruh rakyat, bahkan dibenarkan seluruh rakyat kalau hari ini makin meyakini ijazah saudara Joko Widodo itu palsu. Begitu. Bahkan meminjam ungkapan Rismon Sianipar, boleh jadi rakyat pun mengatakan 11.000 triliun persen palsu. Itu pengantar dari saya. Ada dari Mas Rai dulu, silakan. Ada pertanyaan? Kan ini udah tambah 1, hingga saat ini sudah berapa jumlah saksi ahli yang diajukan yang telah diperiksa oleh penyidik polisi? Ya, sebelumnya dengan Bang Refli itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 ahli dan saksi. Tetapi masih ada ahli dan saksi yang lainnya. Jadi kalau kita menggunakan representativitas kan dari penyidik itu kan mengajukan 22 ahli. Kami berencana 22 juga. Jadi baru sekitar baru di bawah 10 lah ya. Ya kita harap rekan-rekan media juga sabar karena dulu kita mereka memeriksa 22 ahli juga kita sabar. Jadi kita pun akan menghadirkan saksi dan ahli yang seimbang yang sesuai dengan KUHP yang baru juga diperkenankan. Begitu. Saya tambahin dikit namanya ya. Jadi selain Prof Aceng, hari ini juga ada saksi ya. Saksinya antara lain ada di sini tentu teman-teman sudah ada yang pernah mengenal dan melihat namanya Mas Michael Benyamin Sinaga pemilik podcast Sentana. Kemudian Pak Janes Yaan. Terus ada yang menarik, ada yang namanya Krishna Murti. Ya, siapakah dia? Nanti akan ada. Ya, gitu. Ada beberapa saksi tambahan dan kemudian nanti ahli. Saya tambahkan dikit dari Bang Aka tadi, ahli yang kemudian sempat diperiksa adalah juga Prof Henry Subiakto, kandidat Dr. Didit Wijayanto, kemudian Prof Hamidah yang saya mendampingi sampai dengan malam hari ya, dari Jumat itu sampai dengan jam 9 malam. Jadi intinya itu, dan tadi saya ingin mengklarifikasi karena ada hoax yang di luar bahwa Bang Aka, Bang Gafur ini bukan lagi kuasa hukum Roy CS. Saya pastikan itu hoax ya. Apa yang diceritakan Bang Aka tadi ya, termasuk Bang Asam, itu adalah kuasa hukum kami semuanya. Ada surat kuasanya clear, dan yang diceritakan adalah peristiwa-peristiwa ketika Bang Rismon, Dr. Tifa itu memang masih menjadi kuasa hukumnya tim TAKA. Kalau dalam perkembangannya, saya akui memang ada kuasa hukum yang lain, nggak apa-apa, ya ada keterlibatannya nggak apa. Saya juga masih ikut dalam kuasa hukum dan itu biasa. Seorang prinsipal itu bebas. Ada kan teman-teman kan dengar juga, ada Prof Denny Indrayana, ada juga LBH Muhammadiyah, ya mereka ikut membersamai dan mereka tidak mempermasalahkan itu. Jadi clear ya. Nah, saya ingin tambahkan sedikit tadi apa yang diceritakan oleh Pak Ustadz Kosinudin ya. Jadi inilah bukti primary evidence yang juga dulu pernah saya tunjukkan. Inilah bukti yang benar-benar tidak hanya diperlihatkan kalau ini. Waktu itu saya pegang dan bahkan saya potret dengan kamera resolusi tinggi. Sehingga teman-teman bisa lihat bedanya antara kertas baru dan kertas lama. Kertas lama yang masih ketikan manual, di sini masih tertulis Dr. Ahmad Sumitro, dan kertas baru yang tulisannya sudah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Logis tidak? Kalau pada satu skripsi yang sama, ya bulannya November 1985, di mana Dr. Ahmad Sumitro waktu itu belum mengukuhkan atau belum dikukuhkan seorang guru besar, ya itu betul. Namanya doktor. Ketika dia sudah profesor, November 1985, padahal pengukuhannya adalah bulan Maret 1986. Jadi ini adalah lembar yang disisipkan. Makanya waktu itu Dr. Rismon mengatakan ini palsu, ya gitu. Saya juga menyampaikan ini jelas betul, kertasnya saja beda, ya. Jadi artinya itu bukti-bukti yang kemudian dikuatkan, termasuk juga keterangan dari Prof Henry Subiakto yang mengatakan kalau Undang-Undang ITE itu adalah untuk transaksi elektronik, bukan untuk pemidanaan urusan politik. Ya, itu clearnya ya. Jadi saya kira tambahan saya cukup itu, dan satu lagi sedikit mumpung saya juga hadir.
saya juga hadir selaku saksi dari peristiwa hukum yang dilaporkan oleh Mas Michael Sinagama. Siap. Nah, ketika melaporkan seseorang yang bernama Andi Azwan. Saya menjadi saksi karena saya datang pada saat kejadian. Ya. Satu lagi. Joshua Sinambela. Ya, saya datang pada saat kejadian. Yang pertama saya hadir di salah satu TV yang studionya waktu itu ada di Sarinah. Tapi sekarang studionya udah pindah ke Ring 1. Ya, satu lagi yang studionya ada di Kebun Sirih. Ya, yang waktu itu saya juga hadir. Ya, gitu. Jadi intinya itu ya. Jadi kami saling membersamai, kami saling mendukung, dan kalau ada satu rekan yang terkena musibah, bukan berarti kita ikut jadi korban, kita melarikan diri, bukan. Ya, kita semua kita semua mohon dipegang. Ini buka baju biar kita Superman semua ini. Satu grup yang sama. Kita semua apa? Superman. Yaitu korbannya Mulyono. Jeng. Ini baju lama tapi aktual. Ya, korbannya Mulyono kita semua. Ya, saya kira itu ya. Mungkin ada tambahan lain. Roy Suryo CS mengajukan judicial review atau uji materi sejumlah pasal di KUHP dan Undang-Undang ITE ke Mahkamah Konstitusi menyangkut pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Apakah upaya ini merupakan strategi Roy CS untuk terlepas dari status tersangkanya dalam kasus ijazah Jokowi? Kita tanyakan kepada Bung Refli Harun, kuasa hukum dari Roy Suryo CS, dan juga Bung Rifai Kusumanegara, kuasa hukum dari Joko Widodo. Selamat malam Bung Rifai, Bung Refli, terima kasih sudah hadir ke studio Kompas TV ya. Bung Refli, ini Jumat lalu ajukan uji materi. Apa yang digugat dan mengapa Anda melihat ini perlu? Jadi saya mau bilang bukan Roy CS ya, Roy Suryo CS, tapi TRR lah. Kenapa? Tifa, Roy, Rismond. Biar berbeda sedikit, karena kalau Roy CS itu nanti dipikirnya yang lain. Padahal ini kan RRT atau TRR lah ya. Yang mengajukan Tifa, Dr. Tifa, kemudian Roy Suryo dan Rismond Sianipar. Kami Bala RRT, Barisan Pembela RRT atau TRR ini sebagai kuasa hukumnya. Jadi ada 6 pasal yang kita ajukan. 6 pasal itu adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menersangkakan mereka TRR ini ya. Dan kami melihat bahwa pasal tersebut dalam penersangkaan itu ya digunakan untuk menersangkakan itu potensial melanggar konstitusi. Karena begini, ada ketentuan konstitusional yang selama ini kita harus junjung tinggi, yaitu kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian kebebasan untuk memperoleh, menyebarkan, mendapatkan informasi, mengolah, ya, pasal 28F. Itu kadang-kadang cuma di atas kertas saja, on the paper. Padahal ketika kemudian praktik di lapangan, ketika ada orang misalnya melakukan uji terhadap ijazah publik misalnya, ijazah yang digunakan dalam jabatan publik, tiba-tiba dia dikriminalkan. Padahal kita ketahui bahwa ahli kami mengatakan, kalau kami mengatakan atau saya mengatakan 99,9% ijazah Jokowi itu palsu, itu tidak bisa dikategorikan sebagai penghinaan. Pertama itu adalah opinion, kedua opinion itu terhadap ranah publik, yaitu ijazah yang digunakan untuk melamar jabatan publik mulai dari wali kota, gubernur dan presiden. Nah, karena ini berulang terus pasal ujaran kebencian, pasal mengenai penghinaan, pasal mengenai pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya, maka kita minta uji ke Mahkamah Konstitusi tidak hanya untuk kepentingan TRR, Tifa, Roy, Rismond, tapi untuk kepentingan bangsa ini ke depan juga. Jadi kalau seandainya nanti ini dikabulkan, maka kita harapkan siapapun yang bekerja untuk kepentingan umum, public affairs atau public interest, tidak akan dikriminalkan hanya karena didomestifikasi atau diprivatisasi soal-soal yang berkenaan dengan urusan publik ini. Gitu. Gimana Bung Rifai? Pak Jokowi pasti sudah mendengar ada Dr. Tifa, Bung Roy dan juga Bung Rismond mengajukan gugatan materi ini. Responnya apa? Ya, pertama kami sih menghargai setiap warga negara bisa menggunakan haknya untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan inilah salah satu ciri negara hukum ya, di mana warga negara bisa menggunakan segala haknya termasuk menguji sebuah pasal. Sekalipun kami berbeda pandangan. Kenapa? Pertama, pasal-pasal ini sudah sering diuji dan selama ini tetap dipertahankan oleh MK. Terakhir, putusan 105/2024 dinyatakan tetap dipertahankan, namun pengertian objek di sini tidak boleh pejabat negara
instansi termasuk komunitas masyarakat. Tapi tetap perlindungan diri pribadi itu tetap dipertahankan oleh MK. Kedua, kita kan mengenal KUHP baru ya, baru muncul. Delik ini kembali dipertahankan. Lahir di pasal 434, 433, 434 ya. Akhirnya apa? Delik ini kembali diadopsi. Artinya apa? Masyarakat, negara, pemerintah sepakat bahwa delik ini tetap ada. Dan menurut saya sebenarnya ini kan pengejawantahan dari pasal 28G UUD 45. Iya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan harkat dan martabatnya gitu. Di samping harta kekayaan. Tapi di sisi lain kan Pak Jokowi juga mantan pejabat negara. Kembali lagi, kan beliau melaporkan bukan sebagai presiden, beliau sebagai warga negara biasa yang sudah purna tugas, memiliki kehidupan pribadi, tapi masih terus diserang karena itu dia menggunakan haknya sebagai warga negara. Dan kembali lagi sebenarnya karena ini diatur di konstitusi, menurut saya ini kan tidak bertentangan dengan konstitusi keberadaan pasal itu. Bahwa misalnya ada persoalan dalam penegakan hukum, itu persoalan lain. Jadi bukan persoalan normanya ya. Nah terus kembali lagi, menurut saya menjadi unik juga kalau sekarang Pak Roy CS menguji pasal ini. Kenapa? Karena baru saja kita dengar bahkan bulan ini. Bukan Roy CS, Dr. Tifa, Roy dan Rismon. Ya, Pak Roy ya, Pak Roy dan siapa dua orang menggunakan pasal ini untuk melaporkan Bang Egy. Artinya di satu sisi dia meragukan kebenaran pasal ini, tapi di sisi lain dia baru saja menggunakan pasal ini untuk apa? Menggunakan hak hukumnya untuk melaporkan Bang Egy. Jadi kalau menurut saya bagian dari strategi pembelaan boleh-boleh saja, tapi menurut saya pasal ini tetap ada dan saya pribadi merasa memang negara tidak hanya perlu melindungi setiap harta kekayaan, tapi juga harkat dan martabat, dan menurut saya nama baik itu sesuatu yang penting. Akhirnya ada standar moral di bangsa ini, Mbak. Karena kalau nama baik bukan sesuatu yang penting yang perlu dilindungi, apalagi yang menjadi dasar sebuah integritas moral. Jadi Anda mau bilang ketika uji materi dilakukan di MK, tapi di satu sisi pasal itu digunakan untuk Egy Sujana, berarti Bung Refli nggak konsisten gitu? Bukan keliru. Bukan gitu, keliru. Itu keliru. Iya pengajunya dong. Bung Refli kan gini, satu hukum ya. Saya jelaskan ya. Yang kita minta adalah agar pasal itu tidak digunakan untuk public affairs, tidak digunakan untuk urusan publik. Jadi kan sudah ada pembatasan-pembatasan oleh MK. Bahwa yang namanya pejabat publik nggak boleh tersinggung. Ya. Kemudian tapi kan sudah tidak menjabat lagi Pak Jokowinya. Nah itulah kita minta bahwa tidak hanya pejabat publik tapi urusan publik juga. Ini kan public interest. Yang kita persoalkan adalah sebuah ijazah yang merupakan urusan publik, dokumen publik. Jadi bukan lagi dokumen privat ini. Nah itulah sebabnya kita minta perluasan lagi oleh MK. Jadi memang pasal ini berulang kali diajukan, diujikan, tetapi pengujiannya tersebut itu mendapatkan pengakuan atau putusan-putusan yang menguntungkan terus. Sebagai contoh misalnya presidential threshold, itu puluhan kali diajukan. The last finally kemudian dikabulkan juga. Nah ini nanti kita tidak minta dihapuskan sama sekali karena ada hak privat yang harus dilindungi. Tetapi yang kita minta adalah whenever yang dipermasalahkan itu adalah urusan publik atau public interest sebagaimana dinyatakan di pasal 433 yang KUHP baru dan lama juga ada di 310, maka kita mengatakan Anda tidak bisa dikriminalisasi kalau Anda menjalankan public interest atau urusan publik. Adapun soal Egy Sujana dan Roy Suryo itu soal privat antara dua warga privat, urusan privat juga. Kalau soal ijazah urusan publik. Nah, karena ijazah itu digunakan saat mencalonkan, itu maksud Anda? Untuk public official. Jadi kalau misalnya ijazah itu ditaruh saja di bawah bantal walaupun palsu nggak ada urusan. Tapi karena dia digunakan untuk jabatan publik mulai dari wali kota sampai presiden, maka dia menjadi urusan publik. Kapanpun bisa dipersoalkan walaupun sang pemiliknya sudah lagi tidak menjabat. Apalagi sekarang masih dia menjabat di Danantara sebagai public official begitu. Tetapi kita tidak persoalkan lah itu. Yang kita persoalkan adalah seharusnya orang yang bekerja untuk urusan publik atau public interest tidak boleh dikriminalkan. Ijazah Jokowi itu adalah urusan publik bukan urusan privat. Anda yakin akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi? Nah, kalau kita nggak yakin ngapain kita maju? Jika kita bicara soal berandai-andai ya, jika ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, apa langkah hukum yang akan dilakukan Pak Jokowi? Ya kami menghormati ya apapun keputusan nanti. Tapi yang menjadi menarik adalah begini, apakah kita mau bangun sebuah kaidah setiap pejabat publik atau setiap presiden Indonesia sekalipun sudah berakhir masa jabatannya, tapi seumur hidupnya dia harus menerima fitnahan, cacian, makian tanpa bisa menjaga harkat dan martabatnya. Menurut saya nggak fair. Orang-orang yang pernah bekerja untuk negeri ini justru harusnya mendapat penghargaan. Ini enggak. Seolah-olah kalau kaidah ini dibangun adalah seumur hidupnya setiap pejabat negara harus siap dicaci, dimaki, difitnah tanpa boleh membela dirinya. Apa bangunan itu yang mau kita bangun dalam itu keliru juga bermasyarakat? Gitu. Ditahan. Satu hal dari putusan KIP juga menarik. Tadi kan sebenarnya kan teman-teman berangkat dari putusan KIP seolah-olah ini publik. Tapi coba cermati kaidah yang KIP.
Beli gudang nggak ada mereka begini. Kalau ternyata si Cabub ini tidak terpilih, maka itu menjadi dokumen pribadi. Ya. Kalau dia terpilih menjadi dokumen umum. Artinya kalau tidak terpilih tetap private. Ini sekarang pejabat ini sudah berakhir. Tapi kan dokumen itu yang digunakan saat beliau mengajukan diri. Makanya kalau dia tidak terpilih maka dia tidak menjadi private. Ya. Dia sudah ikut loh kontestasi. Tapi pada saat dia kalah maka dokumen menjadi private. Itu beda. Yang menang dia akan lanjut. Nah sekarang orang ini sudah pensiun, sudah berakhir. Apakah terus bisa diacak-acak apa tuh diserang, dibuat sedemikian rupa ya? Ini juga kayaknya yang perlu kita dalami. Sejauh mana sih kita melihat saya setuju bahwa setiap pejabat publik perlu ada pertanyaan publik, tapi juga ada batasan-batasan yang perlu kita hargai. Nanti kita lihat putusan MK bagaimana memandang ini ya. Tapi buat saya pribadi, menurut saya kalau dia sudah berakhir. Jadi belum ada bayangan akan langkah hukum apa ketika MK mengabulkan? Oh enggak, itu upah hukum pihak ya. Kami nggak bisa masuk sebagai pihak yang berkepentingan. Nanti DPR dan pemerintah yang menjadi pihak. Bisa, kalau mau masuk juga bisa. Bedanya apa tadi Bung Refli? Jadi kita harus bedakan antara before, during, dan after. Kalau before itu Anda tidak masuk during, sehingga it's okay kalau seandainya Anda masuk dokumen publik, tapi karena Anda tidak terpilih sebagai pejabat publik, maka dia tidak menjadi dokumen publik, kan begitu. Tapi kalau Anda sudah menjadi pejabat publik, apalagi 20 tahun, hampir dari wali kota ya, dari wali kota 15 tahun lah, 20 tahun, maka kita sudah bicara tentang dokumen yang sudah digunakan sebagai pejabat publik. Beda. During dan after. Nah, pertanyaannya adalah ketika Anda after, apakah Anda masih bisa digugat? Yang digugat itu sebenarnya bukan Pak Jokowinya. Yang digugat ijazah yang digunakan. Sama saja kita misalnya mempermasalahkan kebijakan-kebijakan yang Jokowi ambil misalnya. Direview kebijakan tersebut. Ya kebijakan itu masih bisa direview. Misalnya kereta cepat, bandara dan lain sebagainya. Kalau ditemukan korupsi di sana misalnya, ya Pak Jokowi tetap bisa dituntut. Nah, tetapi tindakan-tindakan Pak Jokowi setelah tidak lagi menjabat, ya misalnya dia melakukan apalah. Itu tidak bisa dihitung. Itu lain lagi masalahnya. Tapi juga ada yang menyatakan atau mungkin orang menduganya ini adalah upaya yang dilakukan Tifa Rismon Roy untuk menghindari status tersangkanya. Tapi dijawab usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam dan kita masih membahas soal uji materi atau judicial review yang diajukan oleh Dr. Tifa, Bung Rismon dan Bung Roy ke Mahkamah Konstitusi. Bang Refli, kalau banyak juga yang mengatakan atau menduga upaya yang dilakukan saat ini bukan sekedar konstitusional aja, tapi karena ada penersangkaan Roy, Tifa dan juga Rismon. Jadi gini, yang ingin terbebas dari hukumkah atau bagaimana? Kalau mau terbebas dari hukum sudah pasti. Kan begini, kami beranggapan bahwa penersangkaan itu tidak justified. Melanggar undang-undang, bahkan melanggar hak asasi manusia. Saya mengatakan kasus ini jangankan ditingkatkan menjadi penyidikan dan kemudian penersangkaan, diproses saja tidak layak. Karena from the beginning kita mengatakan ini masih dalam ranah konstitusi, demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan yang dilindungi oleh konstitusi. Karena itu saya sebagai lawyernya tidak rela mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal buatan seperti ini. Nah karena itu kita berusaha menggunakan segala cara, saluran untuk meminta perhatian. Tidak hanya penyidik tetapi seluruh rakyat Indonesia dan juga penguasa. Jangan lagi terulang yang seperti ini. Terlalu banyak korban-korban mereka ditersangkakan ketika mereka bicara untuk urusan publik. Seperti kata Rocky Gerung misalnya. Apa salahnya seorang warga negara bertanya kepada kepala negaranya. Kepala negara itu kan anak buahnya warga negara, rakyat. Bertanya, ijazah yang kau pakai itu asli atau tidak? Bahasanya begitu. Kan dia tidak lagi menjadi kepala negara. Tetapi jangan lupa, pertanyaan ini sudah diajukan 3-4 tahun yang lalu. Ini kan buntut dari ini semua kan. Nah, karena itulah kita tidak rela orang dikriminalkan. Kami menganggap ini kriminalisasi, ditersangkakan. Jadi bukan soal gagah-gagahan. Kalau untuk pembuktian ijazah itu asli atau tidak, ada CLS Citizen Lawsuit di Solo sana. Apakah berani Pak Jokowi masuk ke arena sana untuk pembuktian ijazah karena sudah dalam proses pembuktian di sana. Kalau di sini tidak, ini adalah kriminalisasi pemidanaan. Yang dicari adalah pasal-pasal tentang pencemaran nama baik, pasal fitnah, pasal ujaran kebencian, pasal ngedit dokumen dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah nanti
akan dibelokkan, bukan pembuktian ijazah itu asli atau tidak karena memang bukan forumnya, tetapi hakim dan jaksa sibuk mencari-cari kesalahan dari TRR ini, Tifa, Roy, dan Rismond. Karena itu menurut saya kita minta perhatian semua komponen, makanya kita tidak hanya ke MK, tapi juga ke Komnas HAM, ke Komisi 3 DPR. Karena kalau kita hanya mengandalkan polisi atau penyidik yang diduga masih sangat kuat kaitannya dengan kekuatan Solo, maka orang mengatakannya Parcok, geng Solo dan lain sebagainya, maka akan berat bagi kita kemudian untuk melihat adanya fairness, adanya equal treatment dalam proses penegakan hukum kasus ini. Udah ada jawaban dari Komisi 3? Ada respon tidak? Ada respon dari ketuanya, masih mengatakan akan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya, tapi saya WA lagi, Habibur Rahman belum menjawab lagi. Jadi melalui televisi ini, kami minta DPR juga mengambil peran, perhatian terhadap kasus seperti ini. Jangan dibiarkan ada kasus-kasus yang punya dugaan pelanggaran HAM, ya, ada abuse of power, tetapi kemudian dibiarkan begitu saja, sebagaimana KM 50 dulu. Karena itu, kita buka ke ranah politik, ranah publik mengenai kasus ini. Nanti orang bila katakan, loh ini kan kasus hukum. Orang tahu, ini not only ini hukum saja, tetapi ini juga kental politiknya. Kental ada equal treatmentnya, kental ada pengaruh geng Solo terhadap kekuasaan penyelidikan dan penyidikan. Kalau tidak mungkin di Barreskrim Mabes Polri sebelumnya mengenai laporan mengenai penggunaan ijazah palsu atau dokumen palsu itu dihentikan begitu saja. Padahal banyak sekali bukti atau alat bukti yang bisa diajukan sebagai sebagai fondasi agar kasus ini betul-betul diperiksa apakah ijazah itu palsu atau asli. Gimana Bung Rifai menanggapi, meresponnya? Ada yang disebut ini kriminalisasi. Pak Jokowi pasti juga udah mendengar pasti dong. Dia bilang tidak. dan bagaimana tadi Bung Refli tegas menyebutkan Parcok lah, apalah. Saya nyebut Parcok itu kan niru orang lain aja kan. Jadi kembali lagi ini kan argumentasi lawyer ya. Kalau kami memahami lah argumentasi yang dibangun. Tapi ini kembali lagi mumpung di televisi saya ingatkan publik juga bahwa yang tapi sebelum jadi lawyer saya begini juga argumentasi saya. Bahwa you can check it ya kan. Lagi-lagi kami meyakini betul tindakan fitnah maupun pencemaran yang dilakukan oleh Pak Roy CS atau Pak Roy CS lah semua ya. Bukan Roy CS. Tidak ada kaitannya. Beda itu Roy CS. Tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun kegiatan akademik. Dan itu fakta. Silakan publik melihat, searching di sosial media seluruh tayangan mereka dari bulan Januari sampai dengan April 2025, 4 bulan berturut-turut. Kami menemukan 31 objek. Mereka memfitnah, menghina Pak Jokowi, menyatakan ijazah palsu, menggunakan Tapi sebelum memfitnah dan menghina Pak Jokowi kan permintaannya jelas. Pembuktian bahwa ijazah ini asli atau palsu saat itu. Tidak, balik lagi. Yang kita laporkan adalah tidak ada satu kalimat pun mereka mengklaim diri sebagai peneliti ataupun melakukan kegiatan akademis. Itu keliru. Ya. Coba Anda lihat interview Dr. Tifa pada tanggal 15 April. Dia mengatakan peneliti. Ya, coba lihat. Itu clear. Tanggal berapa? Tanggal 15 April, Dr. Tifa. Ya, nanti kita saling buktikan aja. Ketika di interview kami sebagai peneliti katanya. Baru setelah itu ketika dia mengunjungi UGM. Baru setelah kami laporkan di 30 April, nah, beberapa minggu kemudian mereka langsung membangun alibi seolah-olah peneliti. Tapi kan Jokowi White Paper itu juga memang setelah di status tersangka. Agustus, Mbak. Itu baru bulan Agustus. Jadi Anda kembali lagi bikin buku itu sebulan 2 bulan. Apalagi Jokowi White Paper itu dikatakan Dr. Ridho Rahmadi mengatakan bahwa apa yang ditampilkan Dr. Tifa itu setara dengan S3. Bayangkan. Anda bisa nggak membuat sebuah karya yang dianggap setara dengan S3 dengan 1 bulan 2 bulan saja. Jadi itu ceritanya memang lagi on process, ongoing ya. Iya. Tapi kalau kami lihat ya, dan kalau dilihat di tayangan bisa kalau betul akademis, mana mungkin nusa kambangkan Jokowi, asingkan Jokowi. 1 miliar % palsu. Itu kan kalimat-kalimat yang jauh dari kalimat akademis. Kita harus membedakan ya. Itu satu. Jadi kami melihat ini semua argumentasi yang dibangun untuk membingungkan publik bahwa seolah-olah penelitian. Dan kami paham lah itu gaya-gaya pengacara selalu seperti itu. Cuma saya sendiri yakin baik polisi, jaksa, hakim tidak akan. Bukan pengacara saat itu. Bukan pengacara. Tifa dan Rismond. Enggak, dia akan tetap melihat semua lawyer akan membangun alibi. Ini yang membangun alibi pertama kali lawyernya loh. Menyatakan lawyer yang mana? Ya nanti lihat di tayangan. Abang belum masuk waktu itu. Nah dari situ masuk. Bung Refli belum join ya? Dan saya tanggapi. Ini alibi murahan, yang udah sering terjadi kok yang seperti ini. Tapi saya yakin juga hakim tidak akan terkecoh. Karena yang kami laporkan adalah 31 objek. Silakan dilihat di 31 objek. Yang paling krusial 3. Kedua Mbak, buku baru muncul bulan Agustus. Ini kan hanya tapi tadi udah dijawab, karena kan butuh proses untuk membuat lagi ini hanya alibi yang dibangun. Nah terus
Anda bisa Apakah bikin polisi setara berpihak, disertasi hanya waktu 3 bulan. Aja saya satu fakta ya. Kami sebagai kuasa hukum tidak pernah meminta-minta untuk penahan, tapi kalau relawan berkali-kali meminta untuk penahan. Nyatanya ditahan nggak? Tidak kan? Artinya polisi-polisi tidak bisa diatur. Bukan nggak bisa diatur. Polisi itu dikontrol oleh Solo, menurut saya terlalu terlalu berlebihan. Nah, soal kasus lemah tidak lemah, biarkan nanti di persidangan. Apalagi di pasal 312 maupun di pasal 434 KUHP baru, lebih kurang gini Mbak. Dalam konteks delik penghinaan atau fitnah, si tertuduh bisa dia membuktikan kebenaran tuduhannya. Kedua, dia bisa terbebas karena alasan pembelaan diri ataupun terbebas karena kepentingan umum. Tapi ini semua hanya bisa diuji oleh hakim. Jadi kembali lagi, boleh saja dibangun sekarang, tapi nanti harus hakim memutus, tidak ada kewenangan penyidik. Tapi kalau kita flashback beberapa tahun ke belakang, kan kasus ijazah Jokowi ini sebenarnya sudah lama loh. Sudah lama dan sudah selesai, sudah clear, udah nggak selesai. Gimana selesai? Ini kan dibangun lagi ya, setelah beliau turun. Tidak pernah selesai. Diangkat lagi tanpa sekarang. Pak Jokowi akan menampilkan ijazahnya di pengadilan. Selama ini juga sudah ditunjukkan di mana-mana. Oke. Nggak ada. Tapi yang pasti, nggak pernah kami tidak mungkin menunjukkan 15 kepada para tersangka yang kami laporkan palsu juga. Tidak akan fitnah, Mbak. Nggak mungkin. Oke, gimana? Karena kalau kami tunjukkan, langsung mereka tuding palsu dan pada saat palsu, apa yang mau ditanyakan? Itu menjadi lemah. Apa yang kalau asli, apa yang mau ditanyakan? Terbukti. Oke, ada 31 objek sosial media. Objek. Dan itu rentan waktunya dari Januari sampai April. Sebelum menyatakan bahwa ini adalah bagian dari penelitian. Itulah yang kami protes. Anda bayangkan, melakukan sebuah tudingan pidana, tiba-tiba dikasih time frame yang gila-gilaan. Dari tanggal 22 Januari sampai 30 April. Ada 30 link dan lain sebagainya. Sampai gelar perkara khusus. Artinya kita nggak tahu. Niat, Bang. Kita nggak ngerti sebenarnya tempusnya yang mana, lokusnya yang mana, peristiwa pidananya yang mana. Ini juga sempat diucap kali oleh Sylvester. Kan ketahuan tuh ucapannya di depan Mabes Polri, kalimatnya seperti ini, sampai gelar perkara khusus kita nggak tahu. Nah, karena itulah lalu kemudian tiba-tiba main clustering saja, dan tidak ada penyertaannya. Apakah sama perlakuan mereka misalnya? Kan lucu sebenarnya. Tetapi kita memahami ini sebagai sebuah kriminalisasi, karena kita paling jelas itu adalah penggunaan pasal 32 dan 35. Nah, pasal 35 itu pasal yang paling lucu. Kenapa saya katakan paling lucu? Pasal itu ancaman hukumnya 12 tahun penjara. Nakuti kan? Tapi apa yang terjadi? Pasal itu adalah intinya ya, mengedit dokumen yang tidak asli atau dokumen yang tidak otentik menjadi seolah-olah otentik. Kan maaf kata, kan bodoh sekali penyidik kemudian mengenakan pasal itu kepada TRR, Tiva Roy Rismond. Kan aneh. Karena yang mereka katakan dokumen Jokowi itu 99,9% palsu. Tidak asli, tidak otentik. Loh, kok tiba-tiba dibalik menjadi otentik? Kalau begitu berarti TRR alatnya Jokowi untuk melakukan legalisasi atau otentifikasi terhadap dokumen yang tidak asli. Nah, dari situ saja kalau kita pakai common sense, seharusnya nggak bisa digunakan pasal 35, termasuk pasal 32. Baik. Merusak dokumen privat, dokumen mana yang dirusak? Orang dokumennya katanya masih di Polda Metro Jaya dan ditunjukkan 15. Waktu kita sudah habis, saya ingin minta singkat saja pertanyaan Bung Rifai. Apa yang akan dilakukan Pak Jokowi melihat ataupun merespon dari uji materi yang dilakukan Tiva, Roy, dan Rismond? Ya, kami tidak akan menanggapi ya. Itu silakan hak warga negara. Sekalipun kami meyakini sebenarnya untuk pengujian pasal ini cukup kokoh ya, berkali-kali diuji ya. Bahwa mau dibawa ke ruang publik, kemarin sudah ada di putusan 105 sudah muncul gitu ya. Bahwa ini memang mungkin dikaitkan dengan perkara, saya menduga seperti itu ya. Karena memang untuk mengajukan JR pun harus ada kepentingan. Dan kepentingannya karena ada perkara. Jadi buat saya itu oke-oke aja. Sekalipun untuk menjadi yang uji materi ini tidak akan merespon apapun ya? Kalau yakin tidak bersalah, itu kan bicaranya pembuktian fakta. Nggak perlu nguji normanya. Justru pada saat kembali menguji norma, apakah Pak Roy dan kawan-kawan mulai ragu tentang kebenaran fakta. Apalagi terakhir ini mereka tidak lagi paham tentang praktek hukum. Mereka tidak lagi mulai membahas soal Indonesia itu lurus-lurus saja nih. Hakim, jaksa dan penyidik itu orang yang lurus. Waktu kita sayangnya terbatas. Nanti kita akan bahas kembali soal ini dan kita juga nanti masih panjang sepertinya karena berkasnya juga sudah masuk kejaksaan tapi belum ada jawaban lagi ya. Loh, sudah P19 dari kejaksaan dibalikin lagi ke penyidik karena dianggap tidak lengkap. Baik, masih akan berlanjut artinya. Terima kasih Bung Rifai, Bung Refli, terima kasih sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam.